sebelah kanan Pak Arsyad Rashid. Wah kan, udah ikat putih nih. Sebelah kiri Pak Anindya Bakri, udah ikat putih. Kami pagi ini, sore hari ini di Cirebon melantik Kadin Jabar. Semoga usaha di Jawa Barat makin berkembang, rakyat bisa kerja. Terima kasih Pak Gub. Makmur pada akhirnya. Pesan buat warga Jabar. Saya rasa Jawa Barat adalah tulang punggung perekonomian nasional. Dengan Pak Gubernur yang sangat aktif dan progresif, kita yakin kita tumbuhkan Jawa Barat untuk Indonesia. Oke, Pak Arsyad ada pesan buat warga Jabar. Jawa Barat selalu harus siap, sigap, dan siap untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan ini punya Pak Gub yang keren, yang hebat, luar biasa. Dan disinilah bagian dari proses pembangunan Jawa Barat yang diidamkan dan akan ekonominya akan tambah maju dan rakyatnya sejahtera. Dan Patimbannya harus Jalan. agar industrinya tumbuh. Ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Yang saya hormati Ketua Umum Kamar Dagang Kamar Dagang Indonesia, ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah menggunakan ikat putih tanda persaudaraan sebagai warga Jabar. Dan Kadin itu sebenarnya itu tinggal menggabungkan dua nama, Kang Deddy Anin itu namanya Kadin. Dan yang paling menarik, ini semua yang tokoh Kadin nasional, tokoh Kadin Jawa Barat, semua Almer, Anin, Arsyad, luar biasa. Cocok sekali. Pak Arsyad, saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau ingin belajar demokrasi, belajar kedewasaan, belajar musyawarah, belajar hati yang menjunjung tinggi semangat organisasi, bukan ego pribadi, belajarlah ke Kadin. Kenapa? Perseteruan yang mengguncang Indonesia karena dua kutub politik yang berbeda di Kadin selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Kang Anin dan Kang Arsyad duduk berdampingan, dua-duanya menjadi tokoh mulia di Kadin. Ini orang lain harus belajar. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Nusrono yang hadir. Ucapkan terima kasih. Selalu pakai baju hitam dan ikat kepala hitam. Tapi dia bukan dunia hitam. Dunianya tetap dunia putih karena pendukungnya Deddy Mulyadi. Seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Pak Bupati Cirebon, Wijeng Rawu, terima kasih. Anak buahnya Pak Ono, saya tahu Bapak. Kemudian Pak, ada Dirut BJB, saya ucapkan terima kasih. Apa sih yang menjadi problem bangsa kita ini? Problem bangsa kita ini bukan hanya di pusat tapi di daerah adalah sentralisasi. Pertama adalah sentralisasi kekuasaan. Yang kedua, sentralisasi ekonomi. Yang diperlukan oleh bangsa ini apa? Keadilan. Saya bicara misalnya tentang postur daerah. Uang dari berbagai daerah Indonesia akhirnya berkumpul di ibu kota. Uang dari berbagai daerah Indonesia berkumpul di ibu kota. Uang yang berkumpul dari daerah di Jawa Barat akan berkumpul di ibu kota. Uang yang berkumpul dari daerah kabupaten kota berkumpul di ibu kota. Padahal namanya ibu itu harus punya sifat kearifan, keadilan. Kata orang Sunda, "Tecuet kan hide, teponteng kan koneng."
kanu bagernya aku bagerna, kanu bangornya aku bangorna, kalakinya aku kalakianana, kawewanya aku sifat kawewena. Itu ada. Karena tugasnya. Karena itu yang menjadi perspektif. Kenapa di Cirebon? Saya jelasin. Peradaban Sunda itu dimulai dari peradaban Kitir. Berada di mana? Di ujung barat Banten, dulu adalah Jawa Barat. Ada di Guhai, Sangyang Sirah. Itu peradaban pertama. Kemudian melahirkan peradaban Tarumanegara. Dari Tarumanegara melahirkan peradaban Galuh di Ciamis. Dari Galuh Ciamis melahirkan peradaban Pakuan Bogor. Dari Pakuan Bogor melahirkan peradaban Kacirebonan. Kemudian melahirkan peradaban Priangan, Kasumedangan, Sumedang Larang. Jadi itu kutubnya. Karena itu kutubnya, maka Kadin memulai musyawarah di Bogor dan mengawali kepemimpinan di Cirebon. Ini adalah dua kutub politik Sunda. Maka bertemulah tokoh yang bernama Jayabaya yang ikut-ikutan pakai nama Mulyadi dengan Amer yang Bogor. Nah, cuman bedanya Pak Jayabaya sudah berhasil membangun keadilan bagi istri-istrinya, kalau Amer syarat hukum belum selesai. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah distribusi uang yang tidak menyebar secara merata melahirkan disparitas ekonomi. Disparitas ekonomi melahirkan kesenjangan antar daerah. Kesenjangan antar daerah melahirkan kesenjangan antar orang. Kan kita protes, uang berpusat pada satu titik, dan satu titik dikuasai oleh beberapa orang. Bagaimana sistem ekonomi berkeadilan? Tukang lotek membeli beras sama dengan konglomerat. Satu sisi ada kenaikan upah dalam setiap tahun, satu sisi ada orang yang harus mengejar inflasi karena kenaikan upah. Di Indonesia, sistem penggajian tidak berkeadilan. Kenapa? Manajer sekian, tenaga asing sekian, tenaga produksi sekian. Office boy itu sudah kecil, dia harus masuk yayasan. Sudah gajinya kecil, dia tidak punya masa depan karena bekerjanya outsourcing. Kalau di pemerintah itu tenaga outsourcing, tenaga PTT, dia harus bersaing dengan kepala dinas yang sudah segalanya dijamin. Kenapa? Sudah punya tunjangan kinerja tinggi, mobilnya diberi, BBM-nya diberi, supirnya diberi, transportnya dibeli, pergi kemanapun hotelnya dibayarin. Sistem yang seperti ini melahirkan apa? Disparitas pekerjaan. Apa yang menjadi problem dari ini semua? Orang tidak mau bekerja pada sektor produksi yang real, cenderung mengejar mimpi. Sehingga semua orang ingin bekerja pada level menengah administratif. Indonesia itu semua orang ingin bekerja pada level menengah administratif. Dianggap bekerja kalau masuk kantor, bawa buku, bawa laptop, ada tanda pengenalnya, ada daftar hadirnya, itu namanya bekerja. Indonesia. Sehingga BPS mengukur orang menganggur juga tidak bisa diukur dia bekerja. Harusnya bukan mengukur orang menganggur, mengukur orang berpenghasilan atau tidak. Karena hari ini banyak orang kelihatan pengangguran tapi penghasilannya tinggi. Hati-hati. Nah, untuk itu apa sih spirit yang ada dalam pikiran saya itu? Spirit dalam pikiran saya itu adalah tidak boleh ada sentralisasi keuangan. Apa problem Indonesia? Orang nggak mau jadi tukang sapu, dia nggak rendah. Orang nggak mau menjadi office boy, dia nggak rendah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak kuota, tenaga administrasinya banyak, dokternya banyak, insinyurnya banyak,
ahlinya banyak, staf ahli, gubernurnya banyak, tapi salurannya kotor, sungainya kotor, jalannya kotor, kemudian kabel-kabelnya berantakan di mana-mana. Kenapa? Semua orang bekerja pada sektor administratif, tidak ada semua orang bekerja pada sektor produksi. Padahal kalau mau jujur, seluruh produksi dikerjakan pada level yang paling bawah. Hotel ini insinyurnya, arsiteknya cuma gambar sekali, tapi yang membangunnya adalah kuli. Hotel ini indah karena kuli, tempat ini bersih karena kuli, kursi tertata karena kuli, sound system bagus karena kuli. Ini problem. Apa sih yang harus digelorakan oleh Kadin adalah menghormati kuli-kuli itu, diangkat menjadi kelas menengah. Bagaimana negara hadir? Bagaimana negara hadir? Jamin kesehatannya. Kalau dia sakit, negara hadir untuk mengobati. Jamin pendidikannya, anak-anaknya bisa kuliah sampai S1. Kemudian jamin hari tuanya. Ini kemudian jamin perumahannya. Kalau 4 hal ini sudah terpenuhi, maka para kuli ini akan mendapat ketenangan dalam bekerja. Dia tidak akan terus bergolak dalam setiap waktu menuntut upah. Kenapa? Karena kebutuhan dasar primernya sudah terpenuhi. Caranya bagaimana? Caranya adalah distribusi uang yang dibayarkan oleh para pengusaha dan seluruh rakyat lewat pajak harus melahirkan keadilan pajak. Ini yang lagi satu. Bagaimana? Kenapa harus melahirkan keadilan pajak? Negara tidak boleh terus-terusan konsumtif, tapi negara harus berpikir investasi. Kalau negara harus berpikir investasi, provinsi harus berpikir investasi, maka pajak harus mulai disusun dari desa penghasil pajak. Desa penghasil pajak harus mendapat alokasi dana yang cukup. Untuk apa? Agar desa itu memiliki kecukupan dalam membangun. Saya sudah punya hitungannya tuh. Kalau ada satu desa menghasilkan pajak 250 miliar, beri saja dia 1% saja, maka dia dapat 2,5 miliar. Kalau dia punya dapat 2,5 miliar, maka membangun desa itu tuntas dalam waktu 5 tahun. Tahun ke-6-nya yang 2,5 miliar itu menjadi penyertaan modal. Kalau saya di Jawa Barat karena punya BJB, maka penyertaan modal di BJB. Maka nanti desa itu menjadi pemegang saham. Maka desa itu akan mandiri. Dia tidak mengandalkan hanya dana desa, bantuan keuangan desa, siltap dan sejenisnya. Maka dia akan mendapatkan dividen dari uang yang disimpannya. Maka desa akan mandiri. Kalau desa dibangun terus secara mandiri, nanti suatu saat daerah Jawa Barat atau Indonesia akan seperti Tiongkok. Apa yang dialami? Uang mengalami pertumbuhan yang cukup, kemudian negaranya infrastrukturnya sudah baik, produksinya tinggi, akhirnya dia harus menggerakkan rakyatnya untuk bekerja, tapi uangnya balik lagi, maka dia berinvestasi ke negara lain, ke bus, ke bandara, ke pelabuhan, orangnya kerja, teknologinya di bawah, banknya di bawah, duitnya balik lagi ke negaranya, tapi rakyatnya mendapat dividen, pekerjaan yang layak, dihormati di negara lain. Maka kita semua hadir ini dan termasuk teman-teman di Jawa Barat, sudahlah tinggalkan gaya aktivis, berubahlah menjadi pebisnis. Hadir itu bukan kumpulan aktivis, hadir itu kumpulan pebisnis. Aktivis kumpulnya di partai politik, bukan di lembaga bisnis. Kenapa? Jadi nggak boleh lagi dengar keributan organisasi pengusaha. Pengusaha itu rebutan proyek, itu pantas. Pengusaha itu rebutan investasi, pantas. Ini pengusaha rebutan ketua organisasi. Pengusaha hidup bukan dari organisasi, tapi bisnis, dari penciptaan bisnis, dari entertain yang diciptakan dalam setiap waktu. Itu penting. Nah, maka Jawa Barat gimana merubah polanya? Saya cerita, sentralistik yang keuangan saya rubah menjadi distribusi keuangan. Melalui pendekatan apa? Pendekatan pekerjaan. Saya boleh deh, Pak Ono tahu itu. Anggaran Provinsi Jawa Barat dulu 37 triliun. Tapi anggaran isinya apa? IT, aplikasi, perencanaan, DED, terus apa lagi?
kemudian teknologi informasi. Kenapa saya ngotot itu harus dihapus? Kenapa? Itu uang pajak dibayar oleh rakyat berkeringat. Masuk kas daerah hanya dinikmati oleh beberapa orang. Kalau proyeknya aplikasi, cukup 2 orang mengerjakan, maka duit yang miliaran itu hanya dikelola 2 orang, bahaya itu. Padahal duitnya duit rakyat. Kalau teknologi informasi, perusahaannya satu, bisa ditunjuk, nganterin barang, saya sudah tahu itu tidak akan melahirkan banyak orang bergerak. Kalau hanya alangnya saya diomongin, luar negeri yang kaya. Maka saya berubah, saya katakan, yang harus kita bangun adalah keadilan, bagaimana rakyat menikmati infrastruktur yang baik. Maka anggaran jalan di Jabar itu dulu kisaran 400, itu loncat ke 4,1 triliun, padahal anggarannya cuma 31 sekarang. Kenapa jalan? Ini adalah sarana yang dinikmati banyak orang tanpa bicara kasta, tanpa bicara jenis mobil, dan melahirkan distribusi barang. Setelah itu melahirkan apa lagi? Melahirkan bekerja. Ada industri di sana, ada industri pertambangan yang baik. Karena ada industri pertambangan yang tidak baik, tidak mau bayar izin, tidak bayar pajak, izinnya 10 hektar, nambangnya 30 hektar, izinnya di sini, nambangnya di sana. Tapi bukan temannya Pak Jayabaya. Saya tahu data itu dari mana? Saya itu audit. Oh, saya itu diam-diam mengaudit. Teman-teman ITB saya kerahin, IPB saya Unpad saya kerahin. Coba baca. Jadi saya itu berangkat dari data. Jadi saya tahu betul. Oh, ini nggak beres. Saya senyum-senyum aja ketemu saya punya data semuanya. Cuma saya diem. Ini data, ini data, ini data. Nah, terus apa lagi problem di situ? Yang kaya hanya penambangnya. Kenapa? Ada ketidakadilan yang saya buka. Kenapa? Tukang kulit pikulnya digajinya 40.000. Enggak deh, kemudian kalau dia kakinya patah harus ngobatin sendiri. 40.000, 50.000. Setelah itu apa? Industri transportasi ngambil supir-supir anak muda, gak punya SIM. Kalau nabrak, dia yang bertanggung jawab, dia menjadi beban. Seharusnya itu adalah beban dari pengusaha transportasi. Seharusnya juga yang punya beban itu juga pengusaha transportasi yang punya barang. Kalau mudah-mudah, saya kan bedah itu semua dengan bener ini. Kenapa? Ini pengusaha kan bener ini. Kenapa? Kita ini berusaha bukan hanya buat diri kita. Pengusaha itu selalu cerita kami menyiapkan lapangan kerja. Maka saya mengajak pada industri pertambangan, ciptakan lapangan kerja industri pertambang yang berkeadilan, yang melahirkan kesejahteraan, bukan melahirkan kerusakan. Nah, ini yang ingin saya rombak, saya rombak. Dan saya nggak diem. Ketika industri mengalami pandemi kurang bahan baku, udah tenang aja, udah tenang. Saya urus semuanya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Kamu MOU ya? Kamu ngirim tambang dari sini ke sini, tanda tangan. Akhirnya saya tahu berarti berapa kubik yang dibutuhkan. Gak usah pakai ditimbang, tinggal tanda tangan, Anda bayar pajaknya sekian. Setelah itu jangan lewat jalan kabupaten maupun provinsi, kasihan dong. Itu jalan rakyat, jalan kabupaten itu dibangun dengan biaya kabupaten capek. Setelah itu kan orang pengen menikmati lewat jalan baik. Jangan kemudian dia bertaruh jalan besar. Jadi gimana nih? Anda masuk jalan nasional, masuk jalan tol. Nanti ke dirut jalan tolnya, saya telepon di jasa marganya, saya aturin dari jalan tol, walaupun jalan gerbang tol yang belum dibuka, boleh akses langsung ke industri, boleh akses ke industri. Sekarang udah bisa. Udah tinggal hitung aja berapa mobil yang masuk kontrak itu bayar. Saya bilang apa ini bikin susah? Setuju, oke. Industri pembangunan harus begitu. Setelah itu apa lagi? Ini pajak dari pajak dari tambang. Duitnya jangan lari ke kabupaten, ke provinsi, dinikmati oleh birokrat pakai perjalanan dinas. Saya bilang nggak boleh. Balik lagi untuk apa? Recovery lingkungan, nanam pohon, bangun rumah rakyat miskin, selamatkan sumber air, bangun infrastruktur jalannya dengan baik, bangun rasa keadilan. Ini penting negara yang dikelola dengan baik seperti ini, provinsi ini. Nah, kalau sudah seperti itu, tetapi dalam jangka panjang, anak-anak sekitar tambang itu disekolahin dong. Pertambangan ITB, UI, Unpad, manapun, siapin mereka menjadi kelas menengah baru. Jangan terus-terusan anak kuliner
mikul terus-terusan jadi kuli mikul. Dia harus jadi kelas menengah dong ke depan. Itu tugas negara menciptakan kelas menengah baru. Nah, maka setelah itu saya buat apa lagi? Di Jawa Barat ribut gak ada kelas. Saya dibully tiap hari gak ada. 5 tahun gak bangun kelas pemerintah. 5 tahun gak bangun sekolah. Saya rombak itu anggaran dari nol itu berubah menjadi hampir 1 triliun. Makanya sekolah di mana-mana. Nah ini lagi pekerjaan. Orang kuli ngadu, kuli mikul, warung segala macam hidup di situ. Nah setelah itu apa lagi? Itu dana BPM saya rubah sekolah profesi nanti kerjasama dengan sekolah swasta favorit. Sekolah swasta favorit ini nanti akan saya siapkan anak-anak dapat beasiswa dari Indramayu, dari Cirebon. Ini menyongsong arah industrialisasi. Maka anak SMP kelas 3-nya harus masuk SMK ke SMK yang di dalamnya nanti dididik menjadi pemimpin perusahaan. Ya dididik cara mandi, cara bangun, cara duduk, cara sikap, cara tidur, cara bicara, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Nah ini kelas menengah baru. Lulusan SMK masukin lagi sekolah pijat 3 tahun. Ini lagi saya persiapkan. Saya udah berapa kali berhasil pengen jadi bupati untuk melahirkan ini. Nanti disiapkan lagi. Setelah itu nanti apa lagi? Industri yang berkembang di Jawa Barat. Nanti manajernya adalah orang-orang Jawa Barat yang dipersiapkan oleh negara untuk menjadi pemimpin perusahaan masa depan. Nah, kalau sudah seperti itu maka nggak akan lagi ada keributan. Kenapa? Pabriknya jangan diganggu, kan manajernya orang sini. Nah, di CEO-nya orang sini. Sudah dibangun seperti itu. Ini cara. Nah, kemudian apa lagi yang didorong? Harus didorong adalah bagaimana keadilan. Jaringan listrik di Jabar itu, Pak Arsyad, Pak Amin, yang tidak punya listrik rakyatnya itu 550.000 kepala keluarga. Saya katakan 2027 selesai. Tadinya pengen tahun kemarin, tapi ternyata makin datanya makin banyak. Saya targetkan pada 2027, nggak sanggup kalau sekaligus. Selesai. Setelah itu apa lagi? Kebutuhan dasar air bersih harus selesai. Sekolahnya harus ada toiletnya. Setelah itu apa lagi? Mereka harus dikasih jaminan. Sekarang Pemprov Jabar sudah mulai transfer uangnya hampir 1 juta untuk pertama nelayan, kuli nyampur, kuli bangunan, supir angkot itu sudah mendapat asuransi kecelakaan kerja dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah, berikutnya apa yang harus dibangun dalam postur negara ini? Nah, kalau negara sudah menampilkan secara transparan, kelihatan di duitnya, mereka kita kan dilihatin, kelihatan duitnya, dan kita ngomong bahwa ini duit pajak dibayarkan semuanya begini. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari pemimpinnya. Saya gubernur yang melucuti seluruh fasilitas. Saya melucuti tidak pakai mobil dinas. Saya melucuti ajudan bayar sendiri. Saya melucuti bahan bakar. Saya hanya terima perjalanannya selama setahun jadi gubernur hanya 100 juta. Padahal kelilingnya tiap hari ke Saya tidak ambil seluruh fasilitas itu. Untuk rumah saya ngantri tiap hari orang yang berobat. Tidak boleh di Jawa Barat orang di rumah sakit yang punya bekal. Tidak boleh operasi, tidak punya ongkos. Semuanya disiapkan oleh provinsi. Untuk apa? Kami hadir untuk melakukan perubahan. Untuk apa? Menjamin kepercayaan kepada dunia usaha. Uang yang Anda bayarkan lewat pajak kendaraan bermotor jadi jalan yang baik. Pajak air jadi ketersediaan air bersih yang mencukupi. Pajak kemudian PPN dan bagi hasilnya kepada daerah kami sajikan dalam bentuk infrastruktur. Kami sekarang 2026-2027 sedang mempersiapkan infrastruktur premium bagi dunia usaha. Apa itu artinya? Kalau ke area industri tadinya jalannya 2 lajur, maka harus jadi 4 lajur. Kenapa? Ini infrastruktur nggak berubah dari dulu. Saya waktu SMP jalan segitu, industri sudah banyak masih segitu juga. Yang macet, terus duit pajak yang dibayar oleh industri kemanain? Nah ini kan harus hadir begitu. Nah kalau sudah ada begitu, maka nanti akan terbangun cerita orang. Cerita apa? Berinvestasilah di Jawa Barat. Kenapa? Negaranya hadir, preman sudah tidak ada.
Kenapa preman tidak ada? Karena semuanya takut sama kaum Jayabaya. Karena temannya semua. Nah itu, kalau seperti itu, airnya tersedia, saya pengen begitu. Apalagi gasnya tersedia. Saya pengen apa lagi? Listriknya tersedia, sudah terkoneksi. Tugasnya apa itu? Pemerintah yang mengkoordinasikan. Di Indonesia ini kalau investor masuk, kasihan musiknya luar biasa. Pembebasan tanah ditipu, rekrutmen tenaga kerja ditipu, bikin bangunan ditipu. Saya bilang hebat Indonesia ini ya. Walaupun banyak ditipu, masih ada pengusaha yang membangun investasi. Tapi apalagi kalau kita ada pengusaha yang ditipu, pengusaha dibuka lebar, dibahagiakan, dikasih karpet berwarna merah, berwarna kuning, berwarna putih, berwarna apapun. Karena jangan hanya Ono yang disebut. Nah, tetapi semua orang kemudian lahir nanti dia cerita, aduh, investasi di Jawa Barat asik. Dan seluruh rangkaian bukan lahir dari rapat-rapat formal, jadi jarang rapat. Lahir dari apa? Pertemuan di jalan. Saya itu biasa tuh ketemu. Kemana mas? Ya, ini Pak pusing. Kenapa? UPL udah tahu mau keluar. Bikin apa? Garmen, sepatu. Di mana? Indramayu. Terus? Kenapa? Bisa minta bantuan nggak? Oh bisa. Anda nggak? Kalau ada yang ganggu bilang sudah dijamin sama saya. Kalau ada yang datangin bilang sudah dijamin sama saya. Anda jalan. UPL bukan urusan Anda, urusan saya. Karena tugas saya menyiapkan UPL untuk Anda. Bukan ada yang ngurus UPL, saya yang nyiapin UPL untuk Anda. Setelah itu karena dia senang, pabriknya jalan. Besok telepon lagi, 2 minggu lagi telepon lagi. Pak Didi, apalagi Adidas pulang kampung, kenapa? Di Cirebon, masalahnya apa? Perteknya belum keluar dan 2 tahun. Kementerian Lingkungan Hidup, saya waktu itu telepon. Kamu butuh waktu berapa jam? Harus 2 jam keluar. Saya telepon Pak Menterinya, Pak Menteri, bisa nggak 2 jam? Dirjennya lagi di luar negeri, tapi nggak apa-apa, taruh tangan digital aja Pak Didi. Oke, setengah jam keluar, Pak Didi, setengah jam keluar, selesai, nggak jadi masalah. Besoknya saya ketemu lagi, kamu apa lagi? Kamu pergi ke sana ke luar negeri. Nanti besok ketemu saya lagi, kenapa? Tawarin tuh di Indramayu ada 1000 hektar lagi di samping Sukra. Untuk apa? Kawasan industri baru. Kemarin dia datang lagi, udah oke. Kita udah mulai pembebasan, hanya butuh 1 surat apa? Karena ini problem ini di Jawa Barat membicarakan, yaitu keluarnya LSD. Saya bilang, sini Pak Rugi keluarin LSD. Yang gitu-gitu, nggak usah rapat. Nah ini harus disuarakan terus oleh banyak orang. Untuk apa? Negara ini tidak bisa nyapan lapangan kerja kecuali jadi ASN. Dan itu ngantri panjang. Yang bisa nyari lapangan kerja adalah dunia usaha. Dunia usaha harus dibikin dunianya dunia para pengusaha, yaitu dunia yang pasti dan dunia yang penuh dengan perencanaan yang tepat. Tidak ada kata nanti. Karena bagi pengusaha nanti itu adalah berputarnya argonya harus dibayar, produksinya nggak jalan. Sehingga saya dukung semuanya konektivitas rebana dan tokohnya Ono di sini. Kan, kemudian lahir pertumbuhan baru. Kemudian di sini dulu agak tertinggal ekonominya, pendidikannya, ketersediaan lapangan kerjanya. Hari ini sudah bergeser ke sini. Kemudian nanti kita ingin tumbuhkan. Setelah itu apa lagi? Tapi pemerintah harus adil pada apa? Pada alam. Adil pada alam di mana? Daerah yang gunung nggak boleh diganggu, sumber air nggak boleh diganggu, daerah aliran sungai nggak boleh diganggu. Bagaimana? Penting itu untuk ketersediaan karbon. Maka pajak yang dari daerah industri, sebagian untuk industri, sebagian untuk melindungi sumber-sumber mata air, pegunungan dan sejenisnya. Agar apa? Agar lahirlah sebuah siklus ekonomi yang berkesinambungan, di mana hujan di gunung tetap airnya akan mengalir ke laut. Ini prinsip dasar. Untuk itu kita berharap keberadaan Kadin ini akan mampu menumbuh kembangkan iklim investasi, dan saya meminta pada Kadin untuk memelopori lahirnya generasi wirausaha baru. Generasi wirausaha baru bukan oleh pelatihan-pelatihan, tapi oleh sekolah yang memadai. Jadi Kadin bisa menjadi pelopor bagaimana menyiapkan manajer,
bagaimana menyiapkan pekerja-pekerja yang berkualitas dengan apa? Mendorong pendidikan yang berkualitas bagi rakyat Jawa Barat tanpa membedakan miskin dan kaya. Dan pada akhirnya kita bermimpi. Pak Anies Farshad sering ke Amerika, sering ke Singapura, sering ke Hong Kong. Saya ini gubernur yang tidak pernah kemana-mana. Pergi keluar provinsi aja hampir hanya 2 kali selama setahun ini. Saya fokus urus Jawa Barat sambil nyari jodoh. Nah, apa? Saya ingin dong Jawa Barat ke depan yang tukang nyapu itu masuk rumah makan dia tidak merasa malu, dia gagah, dia bisa duduk setara dengan pimpinannya, dengan temannya. Karena apa? Upahnya memadai. Negara berikan jaminan bagi pendidikan anak-anaknya, ada asuransi bagi dia hari tuanya, sehingga dia dihargai. Kalau di Indonesia tukang sapu dihargai, kuli bangunan dihargai, sopir dihargai, maka kita akan menjadi bangsa yang setara. Kenapa kita bisa tidur nyenyak? Itu karena ada sopir yang kita percaya. Dan rahasia kenakalan kita bisa terjaga kalau sopir kita tercukupi. Kalau sopir kita tidak tercukupi, jangan harap rahasia terjaga. Karena nyonya di rumah akan memberi lebih daripada yang kau berikan. Ini cara jadi entertain, dan pada akhirnya siklus terakhir. Dulu pernah ada keributan di Jawa Barat mengenai studi tour. Orang protes pada saya, studi tour akan menghambat industri pariwisata. Saya logikanya, saya katakan studi tour menggeserkan uang orang miskin dari pinjam ke tempat-tempat orang kaya. Waterpool, tempat wisata ini orang kaya. Dan yang pergi ke situ, yang makan di meja makan itu orang-orang miskin, di mana dia dapat 1,5 juta untuk sewa bis, bayar rumah makan, minum, itu dari pinjam Bank Emok dan Bank Beli. Dan saya punya data. Saya nggak bisa. Cara memajukan pariwisata bukan dengan studi tour. Dengan apa? Bangun infrastruktur yang baik. Ciptakan orang untuk tidak lagi naikin harga ketika tingkat kunjungan tinggi. Semakin banyak kunjungannya, hotel harus semakin murah. Kenapa? Orang berkunjungnya lebih banyak. Warung harus semakin diskon. Dan statistik menunjukkan di data BBS ternyata setelah infrastrukturnya ditata, yang meres saya tangkap, yang ganggu wisatawan saya tangkap, oleh Polda ditangkap, rapi, premanisme mulai menurun. Hari ini Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir pariwisata yang tertinggi justru tahun ini. Artinya orang yang datang, orang yang punya uang. Pak Bupati, itu tadi saya terima kasih sudah agak bersih, tapi nanti mudah-mudahan jauh lebih bersih. Itu tadi saya pergi ke mampir ke industri batik, Pak, luar biasa. Orang Lampung, orang Kalimantan, orang Bangka itu penuh. Dan saya itu begitu di situ, Kang Deddy dari Babel, saya Kang Deddy. Saya bahagia, saya janji dengan Pak Bupati nanti, Pak Ono kita bareng-bareng, nanti di Januari, nanti industri situ, nanti kita tata, saya kerahkan uang provinsi untuk nata itu. Ya. Karena saya punya itu, dan makan di Cirebon itu enak, makan enak, walaupun saya gagal punya pacar di sini. Makannya enak, hotelnya selalu penuh kalau di sini. Tinggal ingatin kebersihan, trotoarnya dicat, lampu-lampunya dipasang, nanti beca-becanya dilukis, dikasih baju seragam, dikasih ikat gas Cirebonan. Ngomongnya kalau ditanya berapa becanya, Mbak, terserah saja, berapa saja boleh. Dilatih itu aja, itu wisatawan tuh suka banget. Gitu. Kalau suka banget, kalau ke Jogja itu kalau nanya berapa Mas becanya, terserah Mas aja, aku nggak kasih harga. Justru dengan ngomong itu dikasih duit gede. Nah nanti dilatih. Di Sunda itu, di Cirebon dimanapun, kita punya kebiasaan ketok. Kalau begitu ramai, Indomie jadi 50.000 sebungkus. Nah, kita rubah itu, kita tata nanti warung-warungnya. Insya Allah Cirebon, kemudian Indramayu, dan seluruh Jawa Barat akan tumbuh menjadi
industri berbasis kepariwisata. Ini diharapkan, dan saya yakin Kadin di bawah kepemimpinan Kang Anin, Kang Arsyad, dan Kang Almer, ini 3A akan melahirkan Jawa Barat istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingat Kadin, ingat 3A.